Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita masuk ke greeting apa nih? Darsuddinul Islam, pelajaran agama Islam. Bukannya yang uzul ya ini ya. Materinya itu ternyata bukan tentang hari akhirat. Padahal Nabi nunggu-nunggu tentang hari akhirat ya kan, hari kiamat. Rafi Sakofi. Ya, biar kabar. Ini tentang hadis berkata baik. Oh, ini betul juga. Pernah nggak kita di kelas ini kemarin kata-kata kotor? Nggak ada ya kan? Tapi nggak ada didengar ya kan? Kalian aja kan? Kalian itu bukan tentang berkata baik cocoknya, tentang al-adabu fauqal ilmi. Wah, itu baru mantap. Pang gitu deh hadisnya. Dah, habis opening aja, langsung aja. Cuma mau nyampaikan, pernah nggak dengar kata kiasan kayak ini? Semut hitam berjalan di batu hitam, tengah gelapnya malam, di tengah-tengah gua. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Jadi kalau kamu bugan, kalau kamu lah bugan, misalnya ya kan. Bukan kamu lah, bukan sana orang rempah sana ya kan. Misalnya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Misalnya kamu ngumpet lah ya kan, ngumpet di kamar. Kamar ngumpet, kunci pintu, ngumpet di kamar ya kan. Matikan lampu. Ya kan, astagfirullah. Rizki pula yang baper. Matikan lampu. Kemudian di dalam kamar tidak ada yang tahu. Megang handphone. Udah di-download. Di-download langsung. Supaya yang di-download dapat sesuai pakai VPN. Bukan. Bahaya loh, kan belum kita jelaskan apa yang di-download nih. Jangan traveling. Fokus. Kalau kamu melakukan yang baik-baik, tidak ada masalah. Masalahnya waktu kamu yang di malam itu udah kamu sendiri, nggak ada orang, gelap-gelap ya kan, kamu simpan semua, tinggal kamu laksanakan aja nih bam ya kan. Kira-kira ada nggak yang menghalangi kamu bukan? Nggak ada lah ya kan. Kalaupun kamu lakukan aja aman-aman aja lah ya kan. Tapi kadang-kadang kan kita sok paten ya kan, merasa malaikat Israel belum ngasih kode ya kan. Kamu tahu lah malaikat Israel siapa kan? Siapa? Jangan bilang peniup sangkakala ya. Siapa lah coba? Betul, coba jawab. Tumben tahu ya kan. Kadang-kadang kita tuh sok paten, merasa malaikat yang satu itu nggak ada nge-mention kita. Oh, hari ini nggak di-tag sama malaikat Israel, ya kan? Jadi biasa aja lah, masih jauh. Nggak tahu deh, rupanya udah di sini, udah tinggal megang apa gini ya. Nggak dicabut lagi nyawa, di toko pakai palu biar mendep nyawanya udah. Itu kadang-kadang perbuatan-perbuatan kita yang merasa kita itu nggak diawasi sama Allah. Tapi enggak lah, mudah-mudahan enggak kayak gitu lah ya. Terus kira-kira jatuhnya embun di daun itu, kan ini satu pohon tuh ada ribuan daun ya. Di dunia ini ada miliaran daun, dan setiap daun tuh ada embun dia. Kalau malam-malam tuh berembun, pagi-pagi jatuh. Kira-kira Allah tuh tahu nggak kapan ini detik keberapa, itu detik keberapa, yang berbarengan berapa? Kira-kira tahu nggak? Segitu banyaknya. Yakin plan Allah itu tahu? Ada yang ragu nggak? Nggak ada yang ragu kan?
memang harus tahu lah ya, memang harus yakin lah ya. Jangan sempat ada yang bilang, Bi, Allah nggak secanggih itu. Ini kan banyak, ya kan? Bisa jadi pas Allah tidur terlelap berkedip, udah tak tahu dia lagi berapa ini. Oh, jangan ragukan sedikit pun tentang keyakinan bahwasanya Allah Maha Tahu. Maka itu juga lah yang kalian harus tanamkan di materi kita hari ini nih. Hadis tentang berkata yang baik. Kalian bilang misalnya gini nih, ngomong sama kawan kalian, oh baper kau, aku kan gak ada nyeritain kau gitu. Padahal memang dia lagi gibahnya sebenarnya, cuman pandai-pandai dia aja memelintir kata-katanya. Astagfirullah. Macam cerita orang yang habis sholat dari duha jam 10 sampai jam 11, sejam duhanya dapat 12 rakaat. Rupanya pulang dia, misalnya Yafin yang sama Pandia, gilirannya Yafi yang sholat 12 rakaat, Pandia yang ngawanin dia. Pandia jualan es di situ. Pulanglah orang ini ke rumah. Pandia, kau nampak tadi di luar sana itu? Kata dia. Siapa? Si Ajit. Cewek aja kerjanya. Bagus kita ya kan, walaupun nggak punya cewek tapi sholatnya. Kira-kira ini yang dapat pahala si Yapi atau si Ajit? Ajit. Walaupun tadi Ajit dapat dosa dari beceweknya, bukan Ajit kamu, Ajit sana. Orang Palu Kemiri, ya kan? Ini Yafi Palu Sibaji, ini Nopal Medan Selayang lah pokoknya gitu. Udah pas lah itu, memang dia lihat ya. Jadi dosa yang ngomongin orang tadi, kayak mana? Pahala yang si Yafi tadi ini kan udah banyak nih, tapi gara-gara ngomongkan si Ajit, ngomongkan siapapun lah. Gibah tuh kan gini, kalau yang diomongin nggak tahu, dan kalau dia tahu kira-kira dia marah atau gibah. Tapi kalau yang diomongin nggak tahu, yang diomongin kira-kira tahu dia nggak marah, nggak masalah. Yang masalah tuh kalau misalnya udah nggak tahu yang diomongin, tapi kok didengarnya marah dia atau gibah. Ditransfer lah tadi pahalamu Yafi yang 12 rakaat tadi ke Yazid. Walaupun dia sebenarnya salahnya nih si kawan ini kan, gara-gara ciwai duluan. Gitulah dia. Kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu tukang ngadu. Kalau Abi sama kawan Abi gini, sama anak murid Abi, semalam disipnya Payah Abi bilang gini, mukanya kalem, cewek kalem, ditanya jawab. Begitu status media sosial lah kami tengok, kan WhatsApp Abinya rata-rata GB WhatsApp yang bisa melihat privasi ya kan, yang bisa melihat canggih-canggih ya kan. Mukanya cantik, lemah gemulai, kalem, ditanya ini statusnya pedas bos. Tahu bahasanya apa? Malam-malam dia ngupload status. Bahasanya. Jadi istilahnya cowok dia itu di apa? Cowok dia direbut sama si kawan ini. Gitulah ya. Sama-sama dua-duanya sama-sama dengel ini ya kan. Jadi dia ngupload gini. Wajahmu aja yang cantik, ternyata hatimu busuk kayak bangkai. Mukanya solihun ya kan, tapi kata-katanya kami screenshot kirim di grup guru-guru. Gitu-gitu lah. Anaknya Umi ini nih, anak Umi ini gitu-gitu lah. Anak Abi di sana enggak, anak Siti Hajar enggak, belum pernah. Anak Siti Hajar paten-paten yang diupload apa? Bukan. Kum Chenglin. Apalah nama-nama Korea gitu. Mukanya putih macam cat. Yang diupload gini. Cowok, cewek semua yang Korea semua. Nggak ada ngupload foto gurunya, ngupload foto Abi Bandung nggak ada. Ngupload foto Bu Pira, ngupload foto guru-guru yang lain belum ada. Ngupload fotonya foto orang korengan Korea yang mukanya mungkin pakai tepung, orang tuh bukan pakai bedak lagi, tepung.
celaknya tebal, pakai areng itu mungkin. Itulah yang diupload orang tuh. Anime. Tapi Abi pencinta ini ya, gambar anime ya. Cuman Abi nggak suka nonton anime. Sini ada wibu nggak ada? Abi lama-lama nengok wibu nih geli ya. Kak Jid, jujur sama munya Jid. Ya Jid geli nggak nengok wibu Jid? Apalah yang kau geli dari orang ini? Alay kan? Kalau Abi tuh senang anime, gambarnya kayak gambar tuh kan keren kan. Tapi nggak pernah nonton, hampir Naruto aja nggak tahu. Taunya Naruto tuh dari Google, Naruto udah kayak gini mukanya gitu. Kalau nonton gitu paling berapa detik, paling lama semenit. Nengok Cino Rasengan dah habis skip gitu, nggak pernah. Oh ini kawan-kawan Abi sampai diikuti komiknya, dibeli seriesnya, ya Allah. Dibuat komiknya sendiri, ada ekornya kan kayak ekor api-api. Dia nggak pandai gambar, kayak tupai di gambarnya. 9. Apalagi yang kemarin ya, ada wibu yang jorok. Ini ada anak murid Abi, beberapa anak jago gambar, tapi pikirannya sering traveling. Siapa wibu? Ini kepada Askar. Di gambarnya lah orang pakai rok mini. Dia jago gambar ya kan, percis lah pula tadi. Udah digambar pakai rok mini, pakai kembet pula itu. Perempuan, bukan laki-laki yang digambar. Laki-laki tak selera tadi kan. Disimpannya lah di dalam selip-selipan buku. Banyak pula tuh. Rupanya dibongkar tasnya ada komik porno. Luar biasa. Jadi kenapalah dia bisa mahir? Ternyata diambilnya lah komik-komik tadi, dicarinya bagian-bagian yang pengen dia gambar, digambarnya ulang. Pantas kami gini kok semahir ini anak ini ya kan. Periksa, banyak rupanya. Berlanjut ke laptop, masuklah VPN tadi bukan. Itu dia. Biasa aja Rizky ya kan. Kali ini giliran Rizky ya kan. Kira-kira Rizky di sini sering ngomong kotor nggak? Nggak ya. Kalau ngomong kotor nih, inilah yang diragukan. Jadi kenapa anak bayi itu bisa ngomong mama, papa? Tempat Abi ada anak bayi balita ya, umur 2 tahun, 2,5 tahun, ngomong gini. Kau anjing kau. Pucat Abi dibilang kayak gitu kan. Kok berani kau sama aku ya katanya. Gitu katanya. Anjing kau. Katanya. Mak. Preman bocil. Kenapa dia berani ngomong kayak gitu? Terus Abi marahkan dia. Oh, pas kok ya. Pijak nanti. Kan gak mungkin kan. Bengak namanya ya kan. Itu karena dia sering dengar kayak gitu di rumahnya. Kan? Kalau anak kecil gambar-gambar enggak lah. Nah, kalau ada orang remaja kayak kalian bisa ngomong-ngomong kotor, banyak faktornya, bukan hanya didengar. Bisa jadi yang didengar, bisa jadi yang dia cari-cari di scrolling. Makanya Abi kalau sama anak MTS apalagi kelas 3, Abi suka gini tuh. Membuat makna-makna ambigu. Mengajak kalian untuk apa ya? Memancing siapa yang traveling gitu. Tahu traveling kan? Fokusnya satu sisi, tapi nanti dia traveling tak kemana-mana pemikirannya. Itu karena karena gini. Kalau dibilang ada beberapa anak kelas 8, kan nggak apa-apa, namanya sex education. Langsung to the point, gila kan? Menurut kalian kayak mana tuh? Anak SMP cocok nggak sex education? Cocok. Abi yang bilang cocok. Harus diajari mandi, wajib. Harus diajari mana bagian-bagian tubuh yang nggak boleh disentuh sama orang. Harus ditunjukin mana bagian-bagian tubuh yang nggak boleh dinampakkan. Harus ditunjuk. Kalian bayangin ini. Ada anak kelas 8 di sekolah Abi dulu yang pernah bilang kayak gini. Bi, kalau kita nonton film, saya kan suka drakor sama drama Cina. Terus saya nonton bagian yang ciuman.
Kira-kira Bi, yang harus saya lakukan di skip apa dinikmati? Kalian lah coba jawab. Hah? Ini materi tentang berkata baik atau buruk nih. Tergantung apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, kelar. Kalau yang kita tonton, yang kita dengar baik-baik, yang keluar baik-baik lagi. Tapi kalau kita tonton, yang kita dengar tuh yang aneh-aneh, itulah perkataan kita. Makanya ada apa, konten kreator Maile kan bilang, pala otak bapak kamu gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya sindiran untuk orang-orang yang pemikirannya itu kayak gitulah, garis keras gitu. Dia itu nggak kayak gitu kali itu ecek-ecek aja, di konten aja tuh. Yang aslinya lebih parah. Kira-kira tadi apa jawabannya? Dinikmatin atau di skip? Yakin? Jawabannya di skip. Aslinya ditonton sampai habis, diulang, di reload, dimundurkan, udah lewat dimundurkan lagi kan. Itulah realita yang terjadi. Betul Rizky? Nggak mau tahu dia. Contoh di YouTube, Abi kan beberapa 2 tahun terakhir ini menekuni dunia YouTube. Cuman Abi berusaha jangan sampai terjun ke saham-saham trading tuh ya kan. Konten-konten yang seks segala macam, konten-konten yang kotor. Ada tuh banyak diperbolehkan sama YouTube. Namanya education for apa gitu dia. Cuman enggak lah, Abi background Abi pengajar masa kayak gitu. Menurut kalian ada salah satu artis, Abi nggak usah sebutkan namanya ya, tapi Abi berharap tahu, bukan artis TV, artis YouTube. Kalau main di YouTube itu selalu pakai bikini. Paham? Enggak, kira-kira udah terbayang belum? Dia selalu pakai bikini dan nggak ada malu-malu gini, langsung aja di depan kamera tuh. Janganlah, jangan sebut merek. Masuk YouTube ini. Teman-teman Abi juga di YouTube, cuman mungkin kalau Abi collab sama dia, enggak lah, nanti banyak haters ya kan, di-banned akun Abi nanti. Tapi Abi tetap menghargai beliau karena itu pekerjaannya, itu passion dia. Kalau ini kan passion Abi begini. Kalau Abi sebenarnya pakai singlet aja punya bisa aja. Tapi kan nggak cocok ya kan. Passionnya dia begitu, passion Abi begini. Menurut kalian, kalau laki-laki melihat itu, kalian aja nggak usah melihat laki-laki, kalian lihat itu, sah atau enggak? Sama juga kok. Sah itu maksudnya boleh aja Bi. Ini kan selama nggak ada nafsu Bi, biasa aja. Samanya Bi kayak punya yang lainnya. Misalnya kalian kayak gitu, Bi, itu bedanya itu cuma transparan aja ya Bi. Biasanya saya melihat teman-teman saya tertutup, kali ini transparan. Jadi menurut kalian itu boleh atau enggak melihat kayak gitu? Kalian nengok gini kan, nengok, oh, saya nggak traveling loh, bisa itu lihat apa pembicaraan mereka. Cuman mereka atasannya pakai bikini, bawasannya pakai bikini, dan ngomong di kolam renang pakai bikini dua-dua lawan jenis. Tapi ngomongin hal yang berbeda gitu. Terus kalian beranggapan bahwasannya kami kan cuma dengarkan aja. Masalah orang itu mau kayak mana, ya terserah. Itu boleh nggak kayak gitu sebenarnya? Novel bilang nggak, Yazid bilang apa Yazid? Ki, kamu bilang apa? Kenyataannya enggak kan? Tapi sekali upload itu ditonton oleh minimal 2 juta orang, 2,5 juta orang. Banyak, nggak bisa disebut merek. Enggak, cewek lah, cewek. Kalau udah pakai begini kan cewek. Dan kalian biar tahu ya, rata-rata media sosial FYP itu kan kalau kita searching dulu baru dia muncul kan di beranda kan. Hampir Instagram Abi dan YouTube, Instagram sama Facebook masih aman lah. YouTube beranda yang nggak pernah Abi tengok muncul. Bahaya kan? Kayak mana lah itu ceritanya? Iya, gara-gara iklan yang Abi perbolehkan, maka algoritma YouTube membolehkan bahwasannya penonton-penonton Abi ini membolehkan konten-konten dewasa masuk. Itulah makanya
Waktu beberapa Abi cek handphone anak murid kemarin ketahuan kayak gitu. Bahkan bukan masuk, di scrolling sama dia. Dicari. Sana anak murid sana, anak sini belum. Anak sini kan belum pernah bawa handphone kan. Kalau dulu anak sana bawa handphone sekali, alamat lah dia. Sampai seterusnya link handphone dia itu, emailnya tersimpan di laptop Abi gitu. Dibajak langsung. Kalau di sini kena penjara lah Abi, karena kan belum MOU. Kalau sana MOU. MOU yang Abi bilang, orang tuanya nitipkan anaknya selama 3 tahun, apapun yang dilakukan selama tidak melanggar asusila, moralitas, seksualitas, boleh. Karena dianggap anak Abi. Abi kayak gitulah nanti sama anak Abi. Kau boleh ngapain aja, tapi handphonemu linknya ayah yang megang, Abi yang megang. Yeah. Ya iyalah, ngapain anak dibolehkan? Nanti dia kalau scrolling malam-malam traveling kayak Bugan tadi, Bugan orang Rempah sana, ya kan? Siapa tanggung jawab? Gitu. Film Get Married, tahu Get Married? Ada dulu Abi lihat film Get Married waktu Abi kelas 6 SD, masih ingat Abi sekarang? Iya. Filmnya itu mengajarkan dia ayahnya di tentara, anaknya 3, tiga-tiganya cewek. Lah filmnya mengajarkan bahwasannya happy endingnya 3 anaknya itu di rumah orang itu melakukan yang kayak gitu, party. Jadi 3 anaknya dengan 3 laki-laki ini masing-masing berhasil masuk ke rumah mereka di film itu dan party. Dan itu dilegalkan oleh lembaga sensor film Indonesia zaman itu. Sekarang udah nggak boleh tayang lagi. Ngeri kan? Jadi kenapa orang bisa, ini Abi belum bacakan hadisnya loh, masih intermezzo udah kayak gini. Kenapa orang bisa ngomongnya kotor, buatnya kotor, pikirannya kotor? Karena yang ditengok kotor, yang didengar kotor. Kalau di kelasnya nggak ada. Kalau yang di kelas ini yang patut Abi bogem sampai hari ini adalah kaki di atas. Tuh ya kan? Sampai menjelaskan ini aja masih sanggup kaki di atas. Kalau itu kebiasaan mungkin ini ya, dari SD ya? Enggak. Ada banyak anak Abi yang kayak gitu, kakinya di atas. Jangankan kalian, motivator Abi aja ada salah satu motivator karena kebiasaan urak-urakan. Beliau tuh Abi ini karena ngajarnya, kalau nggak ngajar sama gini. Dulu tuh Abi ngajar masih muda, sekarang kedagat tua ya kan. Sana kemari, nggak bisa diam ini, sana kemari. Gara-gara ngikuti dia, namanya gurunya beliau. Dan beliau waktu ngomong mau nyalon bupati nih, ini kan mimbar itu kan ada tangganya gini. Yang dia hadapin ini bupatinya, wakil bupati yang lalu, fraksi-fraksi partai. Ngomong, seharusnya kan jaga adab, jaga etika. Ini enggak, karena kebiasaan ngebawa adab dia. Namanya anak pasaran, tapi bagus, karir hidupnya bagus, jalan hidupnya bagus, pokoknya bener lurus lah. Tapi ngomong kayak gitu, Bapak Ibu, manjat kakek sini, gitu. Itu karena apa? Karena lingkungan yang dihadapi, yang dijalani begitu. Kita nggak heran kalau ada kayak Maile bikin konten kayak gitu, lumrah. Kepala bapak kau, ya kan? Mata kau gitu. Coba di sini nggak bisa. Jadi kalau Abi tawarkan gini, ini ada satu anak kita, alhamdulillah, nggak usah sebut merek, berhasil nge-YouTube dengan viewersnya besar, penghasilannya besar ya kan. Cuman channelnya itu game. Sedangkan Abi salah satunya yang melarang anak-anak Abi tuh nge-game. Walaupun di situ bisa mendapatkan penghasilan apa segala macam, tapi kalau masih bisa pekerjaan yang lain lah dulu. Karena itu udah pasti melalaikan. Yang kedua membuat orang lalai, dan itu menjadi dosa jariah yang terus berkesinambungan. Walaupun dari hasil itu dia bisa bantu banyak orang. Kalian kalau Abi tawarkan kayak gitu di posisi itu mau terima atau enggak? Mau lah pasti ya. Orang nggak haram kok. Nge-game haram enggak? Kalau meninggalkan kewajiban baru haram. Cuman dia syubhat jatuhnya, makruh. Kalau bisa dijauhin. Nah, selagi teman kamu yang dapat posisi itu masih bisa berbagi sama kamu, masih bisa lah dia dapat kebaikan. Tapi kalau udah posisi kayak gitu pun dia nggak bisa berbagi juga. Ada kalian di keme-keme? Belum? Keme-keme tahu keme-keme? Dibagi-bagi? Belum?
Nah, itulah harus cepat-cepat sadar tuh sebelum diambil nikmatnya nanti. Banyak dia. Abi aja buat YouTube udah lama nggak ini, belum ada rezeki viralnya, lama lah. Nah, kalau sempat nanti ditawari yang kayak kemarin konten, buat konten tapi kontennya itu kayak Mak Garda yang di Binjai, Mak Garda kontrakan rempong, apalagi tuh Mak Ile, yang bahasanya sebenarnya nggak dari kitanya, bahasa di konten aja. Kira-kira kalian mau nggak? Itu kan bahasa kotor, kalau di kehidupan nyata kan nggak boleh. Tapi demi konten dibolehkan, dibuat gitu. Kalian mau nggak jadi aktornya? Udah jelas lah memang penghasilannya banyak, tinggal collab aja. Mau atau nggak? Kalau menurut Abi terima aja, tapi jangan pakai alma mater kamu, jangan pakai brand kamu. Misalnya kayak Maile, nama aslinya kan bukan Maile, ya kan? Dia pakai brand Maile sebagai preman terkuat di bumi. Mau dia ngapain aja di konten itu, suka hati dia, karena itu bukan dia. Orang kenalnya itu Maile, bukan kenal nama asli dia. Kayak Mak Betty atau yang siapa? Mail namanya. Namanya Mail. Mail bin Mail. Cuman kan karakter aslinya kan nggak kayak gitu kan, bukan preman. Iya, memang preman. Kayak gitulah jadinya nanti kalau misalnya gini, candaan yang dibuat di konten itu ditiru. Itulah nanti yang bisa buat dosa jariah. Kalian udah pernah dengar hadis tentang berkata baik ini belum? Abi bacakan lah berarti ya. Ini populer loh hadisnya. Dari awal yang Abi baca. Ya. Ingat hadis itu Rasulullah yang ngomong, bukan Abi, bukan ustadz-ustadz yang di sini, bukan ulama-ulama, ini dari Nabi langsung. Kalian harus dengarkan, hafal, kalau bisa ingat, diamalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Abi sebenarnya bisa membacanya ini, cuman Abi baca tulisannya kok susah nih, kaligrafi apa nih gitu. Artinya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Itu dia poinnya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, ini poin penting kita closing ya. Ini ada banyak slide-nya, nanti kalian baca di rumah. Ada kuis di Microsoft Teams. 1. Lebih bagus berkata baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam. Pertanyaannya, waktu Abi pernah shock terapi sama klien, itu kan kata-katanya nggak baik. Kira-kira Abi melakukan hal yang sia-sia atau nggak? Sia-sia. Sekalipun alasan Abi untuk menyadarkan klien kayak gitu, pakai otak tuh yang tidur-tidur di belakang tuh. Kau tahu Abi lagi ngomong di sini apa enggak? Misalnya kayak gitu, ya kan? Bikin panik, tapi betulan kan? Sekalipun niat Abi misalnya untuk menyadarkan klien, karena klien memang salah, Abi sebenarnya melakukan hal yang sia-sia. Makanya kalau Abi putuskan, sebenarnya itu Abi nggak mau marah-marah, karena di sini Abi ngajar di sekolah baru aja nya. Abi ngajar jadi guru baru. Kalau di tempat Abi nggak ada kayak gitu. Cukup gini aja tangannya gini, kelar semua. Itu. Ya kan? Jadi kalau nggak bisa ngomong yang baik, bagus sekalipun orang jungkir balik di depan. Abi pernah tahu kalian, ini kepala sekolah Abi yang dulu. Jadi Abi dengar cerita dari anak murid Abi. Bapak itu marah, atau Abi bilang apa? Weh babi katanya.
tahu kalian. Jadi ada pendopo kayak kita ini. Sekolahnya sekolah madrasah tingkat aliyah. Sholat asar. Lah, lagi berjamaah sama kepala sekolah, bisanya tukang satpam guru BK main tenis di dalam. Kelentang. Siap sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap lagi istighfar. Masih di astagfirullahaladzim. Naiklah kepala sekolahnya. Bingung lah orang ini kan. Buka pintunya, "Weh babi," katanya. Pakai otak kenapa kalian? Diam langsung. Kira-kira itu yang dilakukan bapak itu betul nggak? Nggak betul. Cuman memang kadang-kadang harus digitukan, ya kan? Kalau nggak digitukan nggak panik nggak? Nggak panik. Kalau nggak digitukan nggak panik. Nah betul, itulah kebiasaan umat-umat muslim. Kalau Rasulullah dulu nggak kayak gitu. Rasulullah tuh tiap sholat tarbiyah. Jadi jamaahnya pintar. Mana ada jamaah yang berani ngelanggar Rasulullah? Bilang Rasulullah kami pengen kayak gini. Dah cukup bilang la ilaha illallah. Siap Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kalian, Bi, kayak mana caranya kayak gini? Nak baca ini. Hah, betul Bi? Masa? Abi tahu dari mana? Itulah anak zaman now, ya kan? Satu, yang kedua, memuliakan tetangganya. Ini Ustadz Abi juga di Pontianak. Ini Abi sebutkan nggak apa-apa, dia senang nih. Lukmanul Hakim. Beliau punya masjid sama tim-timnya namanya Munzalan Mubarakat. Masjid percontohan nomor 1 se-Indonesia. Bentar lagi se-Asia menuju sedunia. Masjid percontohan. Masjidnya kecil tapi punya 114 bank Islam. Total dana terkumpul 3,4 triliun 2020 dana umat, bebas dialokasikan untuk apa saja. Total pondok Munzalan 4 lantai, 500 santri untuk seluruh tim di Indonesia. Keren kan? Belum ada tuh pondok-pondok masjid yang buat kayak gitu. Biasanya orang buat yayasan baru buat masjid. Ini enggak, orang buat masjid, masjidnya punya yayasan, punya rumah sakit, punya baitul mal, punya pendidikan, punya segala macam. Punya Pajero, punya Alphard, punya Harley, mantap kan? Masjid yang punya. Atas nama siapa? Wakaf umat gitu. Nggak ada atas nama pribadi. Abi masih kalah. Abi punya yayasan atas nama pribadi. Ini atas nama pribadi nih, tapi punya masjid. Kalau itu enggak, masjid yang punya yayasan. Jadi ustadz-ustadznya miskin semua. Ustadz-ustadznya tinggalnya di kontrakan. Nggak selera lagi sama uang. Karena apa? Orang tuh nggak kepikiran gini lagi. Nanti anak ustadz jadi apa? Anak ustadz jadi lebih baik dari saya. Saya toh bisa hidup tanpa warisan. Paten kan? Kalau kita, bapaknya baru mati, besoknya baparan. Apa kok? Aku bagianku 2,5% kok. Itu punya dari itu gede-gede yang rusak itu punya jangan ku ambil. Ya kan? Karena tidak ada pendidikan. Makanya ketika Abi tadi marah, itu ecek-ecek, tapi itu sebenarnya tamparan juga. Beneran itu. Panik kan? Panik lah. Weh babi kok, coba yang tadi kepala sekolah bilang kayak gitu. Kepala sekolah, Abi nih, hah? Bapak itu bilang kayak gitu? Iya bang, kata. Iya Abi. Weh babi dibilangnya, iya. Diam semua langsung. Imamnya pun nggak jadi baca apa, nggak jadi baca istighfar. Biasanya kan rame-rame, jadi sendiri-sendiri. Udah pucat ya kan, jorong meja badmintonnya pelan-pelan. Karena udah kena shock terapi. Nah beliau punya tetangga. Jadi masjid, kalau kita kan gini, yuk kita cari masjid nggak strategis, cari lokasinya yang banyak umat muslimnya, biar banyak yang sholat. Mereka nggak paten, buat masjid di tengah-tengah komplek orang Nasrani, sebelah kanan Cina, belah kiri non muslim, di tengah-tengah kepadatan itu. Setiap hari bagi-bagi sedekah. Itu dia seharusnya. Ini enggak punya tetangga muslim, enggak pernah disapa. Kalian ada yang jiran tetangga? Gara-gara jiran tetangga punya jiran tetangga gitu. Jiran tetangga tuh tetangga terdekat dari rumah. Mereka lah yang tahu kalau kalian kebakaran, kalian tiba-tiba mati satu keluarga, mereka yang tahu. Itu jangan kalian musuhi. Abi pernah punya tempat di rumah Abi sana. Sebelah-sebelahan pun dengki-dengkian. Buang popok anaknya di sebelahnya. Masalah perkara minjem tangga rebutan. Masalah masak gitu banyaknya nggak dianteri. Coba pergi umroh nggak dikabari. Coba. Emang kalau dia mati nanti siapa yang nahlilin kalau bukan tetangga yang tahu? Bi,
Rupanya dia busuk 2 hari di dalam. Gara-gara gak ada yang tahu. Nah, ini Pondok Munzalan dikasihnya sedekah setiap hari ke orang-orang non-muslim. Jadi yang bikin Abi ini tertampar, ada satu anaknya. Anaknya nih udah mualaf masuk Islam. Jadi mamanya ini masih Kristen, masih Cina. Ikut kajian ustadz ini beberapa kali gitu kan. Hijrahlah mamanya tadi. Mak, besok besok bawa mama ke tempat ustadz. Mama pengen diislamkan. Dibawalah, ya kan? Dibawa, diislamkan. Kelang 1 hari, besoknya memang udah sakit-sakitan, meninggal dunia. Kuburannya itu kan kompleksnya kan, masjid, kompleks. Kuburannya juga gitu. Cuman beda paret aja. Ini kuburan muslim, kuburan non muslim. Kalau seandainya hari itu nggak dikasih hidayah, nenek tadi mungkin di kuburan non muslim sampai hari kiamat dia akan dilebur di neraka. Tapi gara-gara satu hidayah, beberapa detik aja nya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Kuburannya pun pindah ke kuburan umat Islam. Gara-gara apa coba? Gara-gara kan memuliakan tetangga. Terenyuh hatinya. Iya baik ya umat Islam. Ini enggak, sesama umat Islam, sesama ustadz pun ceramah kau itu aja, honormu sedikit, honor pula banyak. Gila, ya kan? Sesama ustadz Islam maki-makian, cobalah. Itu tuh contoh yang betul tuh. Nah, kita buat nanti di Medan ya, insyaallah ya. Di sini ada yang non muslim biar bisa nikahin, nggak ada kan? Aman kan? Biasa aja lah, biasa. Fresh. Belum cerita hari kiamat ini loh. Belum cerita yang nanti badannya digosok, terkletek semua, menjerit, utuh lagi, menjerit itu lagi. Belum cerita yang laki-laki perempuan pegangan tangan, siksaan paling murah mamanya bangkit dari kubur. Mamanya yang bangkit dari kubur dibuka tangannya kayak gini. Malaikat Zabaniyah ngambil api dari dalam tanah yang jutaan tahun dikubur, hitam legam panas, ditaruh sini tangan mamanya. Aku nggak bersalah ya malaikat, kata mamanya. Disuruh gegam gitu. Siksaan yang paling ringan, pecah ubun-ubun mamanya gara-gara nggak sanggup nahankan panasnya. Itulah kalian yang menyentuh tangan yang bukan mahram. Kayak mana kalau anak murid perempuan sama anak murid laki-laki? Wah. Inilah nih, kalau Abi dulu sama anak murid Abi itu salamnya dipegang. Untuk apa? Mengajarkan adab. Tapi kalau dari hadis Rasulullah nggak boleh. Bersentuhan yang bukan mahram itu lebih bagus dia dicucuk sama 1000 pedang. Nih, kepala yang bunuh. Ngeri kan? Tapi alasannya untuk menjaga adab salaman. Sekarang Abi udah jarang sih, kalau bisa sama anak perempuan ya cukup begini aja lah. Karena ya itu tadi, kalau karena nafsu mungkin enggak lah ya. Karena mungkin kalau anaknya sama abinya mungkin. Tapi kalau abinya ke anaknya kayaknya enggak lah. Kalau dulu mungkin, kalau sekarang udah 6 tahun udah cukup lah, udah jadi anak-anak aja lah, udah jadi anak gitu. Tapi hadis Rasulullah tadi kayak mana tuh? Enggak ada dibilang mau pakai nafsu, enggak pakai nafsu. Kalau sentuhan 1000 kali dicucuk pedang lebih bagus daripada sentuhan. Mantap kan? Itu yang ngomong Rasulullah, bukan Abi nyampaikan aja. Dah, berkata baik atau diam, memuliakan tetangga. Yang terakhir, memuliakan tamu. Kalian kena kali ini. Yang tamu di sini Abi atau kalian? Abi kan? Berapa kali Abi marah di sini? Kalian tanggung lah itu dosa Abi itu. Bagi yang nggak pernah buat marah, bersyukurlah, lagi diangkat derajatnya, ya. Yang lagi buat marah, cepat-cepatlah kamu kirimkan Abi Al-Fatihah. Bukan biar cepat mati ya, biar cepat diredakan. Abi ikhlas. Sebenarnya Abi nggak marah ya. Itu Abi bilang sama kalian, itu Abi kalau kayak gitu tuh namanya shock terapi. Kalau Abi biarkan, kalian nanti ngelunjak. Makanya Abi bawa nada tinggi. Abi aja ngupload video kemarin yang direkam anak-anak tuh masih lucu, masih unyu-unyu muka Abi. Nggak mau Abi marah-marah. Abi tetap pengen dikenal dengan Abi kece. Jangan Abi kejam, ganas, menyeramkan, mematikan.
bervirus. Nggak mau Abi. Nah dibilang si Rapi kemarin, kejam kali gurunya kata. Nggak mau Abi tetap mau dibilang Abi Bakeci. Tapi gini ya, ini juga penelitian nih. Itu udah habis, ini mau closing di hari guru. Habis hari guru kita makan-makan ya. Cocok nih pas pelajaran makan-makan. Kira-kira menurut kalian kalau hari guru tuh cocoknya anak-anak murid ngasih kado atau enggak? Kenapa kalau bilang enggak? Bebas, enggak ada Abi marah-marah, enggak ada intimidasi. Enggak Bi, nanti takutnya ada ketimpangan. Tetap pelajaran Abi, mati sayang kali. Ulangilah ya. Enggak. Yang ngasih kado nanti dipilih kasih nilainya dinaikkan. Itu ada kayak gitu nah. Makanya kita punya kompetensi guru profesional. Kalau nggak ada kompetensi guru profesional, maka guru-guru yang abal-abal itulah yang masuk ke sekolah. Ini Siti Hajar nih, luar biasa nah. Abi baru tahu masuk kemari, ya Allah, betapa bahagianya lah Abi bisa jadi bagian di sini walaupun hanya 2 bulan. Belum tahu tentu seterusnya. Seleksinya 150 orang. Yang diterima berapa? 5. Berapa banding berapa? Udah gitu nanti udah 5 nih di micro teaching. Micro teaching tuh gurunya yang dites tadi ngomong di depan, yang diajari Bu Fira, Ustadz Irwan, guru-guru yang diajari. Apa nggak bentar gini? Makanya yang lulus di sini, yang berhasil masuk kemari, ini sudah lulus verifikasi semua. All mau tingkat SMP, tingkat SD, insya Allah sudah. Mau guru greetingnya, mau guru non greeting gitu. Makanya jago-jago. Suruh IT jago, suruh ini jago, nyeting ini jago, buat ini itu jago, pengajaran ini jago, suruh shock terapi jago. Nah, kenapa Abi bisa masuk kemari? Mungkin nih ya, satu rezeki. Karena kan Abi nggak di testing terlalu berat. Yang kedua, Abi udah di testing duluan. 6 tahun Abi udah keliling-keliling tuh, udah cukup membuat Bu Fira percaya sama Abi gitu. Ya, jadi jangan ada lagi yang anggap Abi bagulu kaleng-kaleng, kelen lah kaleng rombeng. Ya, jangan ada yang bilang-bilang kayak gitu. Kemarin gak ada si Abi dengar. Cuman Abi berpikiran anak-anak yang terlalu dekat biasanya itu merasa lebih ini guru friendly nih, ya kan? Abi kan mencoba friendly, terus kalian manfaatkan. Itu makanya Abi nggak mau kayak gitu. Dulu saat Abi jadi guru terbaik, misalnya gini kan? Misalnya memang dulu jadi ada pernah guru favorit terbaik. Itu tetap gini loh nak, anak-anak murid senang, tapi Abi tetap melakukan pembelajaran kayak biasanya. Nggak ada ini melakukan salah biarkan, nggak ada. Tetap pada koridor. Jadi dia senang sama gurunya, bukan karena pilih kasih gara-gara gurunya baik, nggak tukang marah. Enggak, Abi bante juga. Pernah Abi bilang sama kalian kan, siram air, suruh push up, squat jump, keliling-keliling sekolah bukan lapangan. Itu ya. Jadi kalau ada anak-anak murid yang tiba-tiba nih, itu anak murid Abi yang dulu ya, tiba-tiba anak murid zaman now dibuat kayak gitu nggak senang, berarti bukan gurunya yang salah, anak muridnya yang belum sampai ilmunya. Sampai kayak tadi tiba-tiba bisa tidur di belakang. Misalnya mantan tahu mau patah ya kan, mau patah tulang punggungnya. Jadi boleh nggak tadi kasih kado? Salam warahmatullah. Masya Allah. Lo kok ngasihnya ke situ Pari? Kalau Abi jadi yang punya, kalau Abi yang punya sekolah, Abi bolehkan. Tapi tetap Abi bilang, karena model-model guru yang kayak tadi, itu cari-cari kesempatan dia. Hari guru diperasnya lah murid ya kan, kau tugas kau banyak ya, kalau nggak kau kasih ibu, katanya selesai, ya kan? Siapa? Robin apa? Tutup lagi Pak. Nanti belum siap. Sekali lagi. Abi habiskan dulu masalah guru nih, hari guru. Iya, kalian biar tahu ya. Abi sebenarnya sakit hati ya nih. Abi TK, SD, SMP, SMA, kuliah ngasih guru-guru Abi di hari guru. Kalau nggak di hari guru dibagi rapot. Karena apa? Bentuk rasa sayang Abi, terima kasih. Yang Abi kasih tahu apa kalian?
sabun telepon. Apa namanya? Roti Roma. Semahal-mahalnya jilbab. Roti bolu itu pun yang kecil. Bukan nilainya yang diapain, tapi ucapan itu dan simbolis itu yang diapakan. Kan ada hari guru tuh, buket bunga. Dia yang dikasih bunga, ya bunga mati pun yang dikasih, dibungkus apa? Senang kan, foto gitu kan. Itulah yang Abi terapkan di sekolah Abi dulu. Di sini sebenarnya mau kita terapkan, cuman karena gara pandemi kita bingung buatnya kapan. Nah, Abi nggak bicara sekolah ini aja, bicara sekolah di seluruh Indonesia. Banyak sekolah yang nggak membuat penghargaan ke guru-gurunya. Ini terima kasih besar kepada kepala-kepala sekolah yang menjunjung tinggi guru-guru, termasuk sekolah kita, yayasan kita ya. Ini sudah memuliakan guru-guru. Sudah memuliakan guru-guru ya. Cuman Abi menegur untuk sekolah-sekolah yang di luar sana ini kan, yang nonton siapa-siapa aja nih. Sekolah-sekolah Abi yang dulu, mungkin sekolah-sekolah SD Abi, sekolah-sekolah tingkat apapun lah. Kalau bisa di hari guru itu memang spesial lah kita buat di hari guru itu persembahan untuk guru-guru. Satu hari itu biarkan aja. Kalau Abi buat di tempat Abi, guru-guru tuh satu hari itu duduk diam situ. Murid-muridnya yang ngasih penampilan. Dah siap pulang acara, sore guru-gurunya dibuat lomba. Jadi memang full satu harian itu nggak ada ngapa-ngapain. Memang full game. Udah. Tapi ada beberapa sekolah juga yang nggak boleh ngasih-ngasih. Itu yang Abi nggak setuju. Karena apa rupanya kalau mau ngasih-ngasih? Berat kalian rupanya. Misalnya gini, kalian kalau ngasih keberatan kalian rupanya gitu. Kan nggak dipaksa kan? Nah, harus bawa kan enggak. Cuman kenapa nggak dibolehkan? Jangan ada yang membawa untuk guru ya. Itu yang Abi nggak setuju. Jadi nggak usah dibolehkan, nggak usah dilarang-larang, juga nggak usah disuruh-suruh. Biarkan aja, kasih tahu aja gini. Nah, ini hari spesial untuk gurumu. Kasih minimal ucapan terima kasih. Ini tahu kalian, gara-gara nggak dibolehkan ngasih kado. Ngucapkan hari guru aja pun anak-anak murid sekarang nggak mau. Betul nggak? Macam mana ilmu yang mau disampaikan sama gurunya itu berkah lengket? Dia aja tak menghargai gurunya. Betul nggak? Semalam Abi ucapkan tuh, Abi kan jadi guru, foto sebagai guru di Facebook ucapkan. Selamat hari guru gini, terima kasih gini, mohon maaf gini. Dah. Caption bawahnya tinggal nunggu anak-anak yang ngucapin dan ngetek gurunya. Alhamdulillah dari ribuan anak murid, komentarnya berapa ya? Dari 30-an komentar anak muridnya 1. Yang ngechat pribadi 5 atau 10 orang. Berbiasa. Dah, itulah intermezzo. Dah, lanjut ya. Udah siap lah ya. Udah pada lapar semuanya. Sekali lagi selamat hari guru untuk semuanya. Semoga sabar menghadapi anak-anak di era pandemi ini, di era akhir zaman ini. Thank you untuk semuanya. Salam dari Habibah, salam dari BJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu a'lam wa rasuluhu bi rasul. Wallahu wa rasuluhu a'lam.